Sebagai pemimpin yang sah di negeri Wano, klan Kozuki tentunya tidak akan diam saja untuk merebut kekuasaan negeri Wano yang sekarang dikuasai oleh Kaido. Di mana sebelumnya Orochi yang membentuk aliansi dengan bajak laut Kaido, ternyata juga hanya dimanfaatkan oleh Kaido. Nah, menjadi salah satu karakter penting dalam Arc Wano, Momonosuke sebagai penerus dari klan Kozuki tentunya akan memiliki peran yang bisa menjadi kunci kemenangan aliansi bajak laut topi jerami. Seperti yang kita ketahui, Momonosuke selalu merasa menjadi beban bagi banyak orang. Apalagi dia juga selalu merasa bahwa bayangan ayahnya tidak pernah lepas dari hadapannya. Dari sini tampaknya Momonosuke sudah menyadari peran pentingnya dalam mengalahkan Kaido. Setelah sebelumnya dia membaca buku catatan sang ayah yang diberikan oleh Yamato. Di chapter 1020 kemarin, Luffy meminta Momonosuke untuk bisa membawa kembali ke Onigashima dengan berubah menjadi naga. Dan di chapter 1021, terungkapnya bahwa ada kekuatan yang mampu merubah seseorang menjadi orang dewasa, membuat peluang semakin besar untuk bisa membawa Luffy ke Onigashima. Ya, Momonosuke meminta bantuan kepada Shinobu untuk mengubah dirinya menjadi orang dewasa. Ini dilakukan Momonosuke demi membantu Luffy kembali ke Onigashima. Itu artinya ada kemungkinan bahwa perubahan naga yang dimiliki oleh Momonosuke pun akan berubah menjadi besar. Nah, hal yang menarik dari kekuatan Shinobu ini adalah kekuatan Jugo-Jugo no Jutsu milik Shinobu ternyata memiliki efek samping. Ada hal yang mengerikan yang bisa terjadi kepada Momonosuke. Shinobu memperingatkan bahwa meskipun tubuh Momonosuke berubah menjadi dewasa, jiwanya masih tetap anak kecil. Momonosuke yang terus merasa dirinya menjadi beban tidak peduli dengan resiko tersebut. Sekali lagi, tekad telah mengalahkan rasa takut yang dimiliki oleh Momonosuke. Momonosuke mengatakan bahwa dia tidak bisa mengambil tindakan, maka negeri Wano akan hancur. Lalu, mungkinkah ini awal awakening dari kekuatan buah iblis tiruan Momonosuke? Sebenarnya ada kemungkinan Oda Sensei sudah sejak lama memberikan petunjuk mengenai klan Kozuki dan bangkitnya kekuatan buah iblis tiruan dari Momonosuke. Di manga One Piece chapter 959 kita bisa melihat bagaimana Luffy mengenakan armor Kabuto yang didapatkan dari kakek Hitetsu. Yang menarik adalah sebenarnya armor tersebut pernah dikenakan oleh Luffy jauh sebelum memasuki Arc Wano. Lebih tepatnya pada Color Split manga One Piece chapter 310. Dalam gambar sampul tersebut, Luffy, Usopp, dan Robin mengenakan kostum tradisional Jepang. Dan Luffy mengenakan baju armor yang sama yang dia kenakan di chapter 959. Jika diperhatikan dari dekat, terdapat sebuah pola bagian lingkaran yang terdapat burung di dalamnya. Pola tersebut sangat mirip sekali dengan pola lambang dari klan Kozuki. Chapter 310 sendiri rilis pada 16 Februari 2004, yang artinya chapter tersebut sudah rilis 23 tahun yang lalu. Maka artinya Oda Sensei sudah memberikan kita petunjuk tentang klan Kozuki sejak 23 tahun yang lalu. Jika kita perhatikan, ada seekor naga yang berukuran besar tepat di belakang Luffy. Uniknya naga tersebut berwarna pink yang sangat mirip sekali dengan perubahan naga Momonosuke, bukan? Memang sih, apa yang dijelaskan Shinobu pada manga One Piece chapter 1021 kemarin, bahwa Momonosuke tidak akan mendapatkan peningkatan kekuatan apapun setelah dia menjadi orang dewasa. Mengingat Momonosuke belum pernah memiliki pengalaman bertarung. Momo hanya bisa berubah menjadi seekor naga besar yang mampu mencegah atau mengendalikan Onigashima yang akan jatuh di Flower Capital. Memang sih masuk akal jika hal ini terjadi. Meskipun buah iblis yang dimakan Momonosuke ini hanyalah buah iblis buatan atau yang lebih dikenal dengan buah iblis Smile, tetapi jika kita melihat kembali saat Momonosuke memakan buah iblis buatan tersebut, lebih tepatnya saat Arc Pang Hazard, buah iblis tiruan tersebut adalah buah iblis tiruan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Mimin rasa sih untuk buah iblis tiruan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk akan jauh lebih baik daripada buah iblis Smile yang dibuat oleh Kaisar Clone. Karena buah iblis yang dibuat oleh Kaisar Clone hanya sekedar mengubah wujud Zoan pada bagian tertentu. Sedangkan buah iblis Smile yang dibuat oleh Dr. Vegapunk membuat penggunanya bisa berubah seutuhnya dan bisa kembali lagi ke wujud manusia. Dari sini kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa buah iblis Smile yang dibuat oleh Dr. Vegapunk sudah menyerupai Zoan asli. Jadi bisa dibilang kekuatan buah iblis Smile yang dimiliki oleh Momonosuke ada kemungkinan besar terbuat dari DNA asli Kaido.
Nah, selain itu, pada manga One Piece chapter 1007, di sini ada sebuah informasi penting dari salah satu anggota CP0 bahwa ternyata dulunya Kaido pernah menjadi subjek penelitian dari Dr. Vegapunk. Salah satu anggota CP0 juga menjelaskan bahwa dulunya Dr. Vegapunk menggunakan Line X Factor atau DNA milik Kaido untuk membuat buah iblis buatan. Yang mana sayangnya hal tersebut gagal untuk dilakukan. Buah iblis buatan tersebut kemudian ditinggalkan begitu saja oleh Dr. Vegapunk di Punk Hazard. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa buah iblis buatan yang dimakan oleh Momonosuke saat Arch Punk Hazard adalah buah iblis buatan yang dulunya adalah hasil rekayasa DNA Kaido. Dan kekuatan Momonosuke serta Kaido kemungkinan besar akan sama, di mana Momonosuke akan memiliki kekuatan elemen naga yang bisa berguna saat melawan Kaido. Meskipun Momonosuke belum memiliki pengalaman bagaimana menggunakan kekuatannya tersebut, tetapi bisa saja ini bisa menjadi peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa dari Momonosuke, di mana Momonosuke bisa menggunakan teknik Kaido seperti Borobreed, pisau angin, dan serangan halilintar. Tentunya untuk kekuatan serangannya akan jauh berbeda dengan Kaido. Setelah nantinya Momonosuke berubah menjadi dewasa dan berhasil membawa Luffy ke Onigashima, tentu Luffy akan segera membantu Yamato untuk menghajar Kaido. Meskipun aliansi bajak laut topi jerami memiliki batas waktu kurang lebih dari 15 menit lagi, Mimin rasa akan sangat sulit sekali bagi Luffy dan Yamato untuk mengalahkan Kaido dengan waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu, kesempatan inilah yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Momonosuke untuk mengendalikan awan api sehingga Pulau Onigashima tidak jatuh tepat di atas ibu kota bunga. Jika Kaido hanya fokus dalam pertarungannya, maka dia tidak akan menyadari pergerakan Pulau Onigashima telah berubah. Menurut Mimin sih, bukan hal yang mustahil bagi Momonosuke untuk bisa mengendalikan Pulau Onigashima. Seperti yang Mimin jelaskan tadi, bahwa kekuatan buah iblis Smile yang dimiliki oleh Momonosuke berasal dari hasil DNA Kaido. Sehingga kemampuan mereka berdua pun kemungkinan besar akan sama. Jadi peran Momonosuke setelah menjadi dewasa akan sangat penting dan tidak akan menjadi beban lagi bagi rekan-rekannya. Keputusan yang berat dan luar biasa tersebut bisa menjadi momen kunci dalam pengembangan kekuatan karakter Momonosuke yang sudah dibangun sejak awal. Tentunya akan ada harga yang harus dibayar oleh Momonosuke atas apa yang dilakukannya tersebut. Pertarungan antara dua naga yang akan terjadi di atas negeri Wano merupakan sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita saksikan. Nah, itu tadi merupakan awakening dari kekuatan buah iblis Smile milik Momonosuke. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Apakah Momonosuke mampu mengendalikan Pulau Onigashima dengan perubahan naganya setelah menjadi dewasa? Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.